Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukrillah, assalatu wassalamu rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, al-ma'syur amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dimanapun engkau berada, senantiasa kita semua Allah limpahkan keberkahan, Allah berikan kemuliaan, Allah berikan kesehatan, sehingga kita menjadi orang yang menang lahir dan batin, menang dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oleh karenanya, marilah kita haturkan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat iman dan Islam, kesehatan, dan berbagai karunia yang tidak dapat kita hitung-hitung. Semoga kita kelak semua mendapatkan tempat di sisinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam senantiasa terlimpahkan oleh kepada baginda kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya dengan beliaulah yang telah menuntun kita semua untuk bagaimana menjadi hamba Allah yang benar, dan kita telah ditunjukkan kepada jalan yang lurus, yaitu dinul Islam. Semoga kita semua di hari kiamat nanti mendapatkan syafatul uzma. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin, saudara-saudaraku dimanapun engkau berada, Rasulullah SAW pada suatu hari saat duduk dengan para sahabat pernah didatangi oleh seorang yang tidak dikenal siapa dirinya. Laki-laki tersebut berambut hitam dan berpakaian serba putih. Para sahabat tidak ada yang tahu dari mana arah datang laki-laki tersebut, dan tiba-tiba saja berjalan mendekati Rasulullah SAW. Setelah ia memposisikan diri duduk di hadapan Rasul, menurut beberapa kitab ada yang menceritakan duduknya laki-laki tersebut saking dekatnya dengan Rasulullah, dengkulnya dia dengan dengkulnya Rasulullah itu nempel. Dan laki-laki tersebut bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Muhammad, terangkanlah kepadaku tentang perihal Islam." Rasulullah SAW menjawab, "Islam adalah dirimu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Engkau mendirikan salat, engkau mengeluarkan zakat, engkau melaksanakan puasa di bulan Ramadan, dan engkau melaksanakan haji jika dirimu mampu untuk melaksanakannya." Laki-laki tersebut mendengar jawaban Rasulullah. Laki-laki misterius ini berkata, "Engkau benar." Para sahabat semuanya heran, dibuat bingung. Kenapa menjadi bingung? Pria laki-laki ini, ia yang bertanya tetapi ia juga yang membenarkannya. Laki-laki misterius ini kemudian bertanya lagi, "Kabarkanlah kepadaku tentang iman." Rasulullah SAW menjawab untuk kedua kalinya, "Iman adalah engkau percaya kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasul-rasulnya, hari akhir, serta qadar dan qadar baik maupun yang buruk." Laki-laki misterius ini pun kemudian membenarkan apa yang telah dikatakan oleh Rasulullah SAW. Lalu ia bertanya lagi untuk ketiga kalinya, "Wahai Rasulullah, kabarkanlah kepadaku tentang apa itu yang disebut dengan ihsan." Nabi pun menjawab bahwasanya ihsan adalah dirimu menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan jika dirimu tidak bisa melihatnya, maka yakinlah bahwasanya Allah melihat dirimu. Setelah Rasulullah menjawab 3 pertanyaan tadi,
Laki-laki itu bertanya lagi, kabarkan kepadaku tentang hari kiamat ya Rasulullah. Rasulullah SAW pun menjawab, orang yang ditanya tidaklah lebih mengetahui daripada yang lebih bertanya. Lalu beritakan kepadaku tentang tanda-tandanya. Nabi Muhammad SAW menjawab, jika engkau melihat seorang hamba melahirkan tuannya, jika engkau melihat seseorang bertelanjang kaki dan dada, miskin lagi pengembala domba berlomba-lomba meninggikan bangunannya. Setelah itu, laki-laki misterius tersebut pergi dari hadapan Rasulullah SAW. Setelah laki-laki misterius bin ajaib ini pergi, Rasulullah SAW bertanya kepada Umar, wahai Umar, tahukah siapakah yang bertanya tadi? Umar menjawab, yaitu Sayyidina Umar menjawab, Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Nabi bersabda, dia adalah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Saudaraku rahimakumullah, dimanapun engkau berada, tentunya yang dirahmati Allah, kita sebagai hamba Allah harus berusaha untuk selalu memperbaharui iman yang ada di dalam hati kita. Iman seseorang itu terkadang bertambah dan terkadang pula berkurang. Kadang kita giat dalam melaksanakan ibadah dan terkadang kita juga malas melaksanakan ibadah. Itulah manusia. Kita sebagai manusia bukanlah seperti malaikat yang maksum dari dosa. Kita manusia pasti pernah melakukan salah. Akan tetapi dengan kesalahan itulah kita dapat melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam cerita Nabi di atas itu, iman itu adalah percaya kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasul-rasulnya, hari akhir, serta qadar Allah yang baik maupun yang buruk. Makna iman di sini adalah tasdiqu biqalbi, iqrar bilisani, wa amal bil arkani. Iman itu harus kita yakini dengan seyakin-yakinnya di dalam hati kita, di dalam sanubari kita, di dalam qalbu kita. Ikrarkan melalui mulut kita, melalui lisan kita, dan amalkan, praktekkan dalam kehidupan sehari-hari atau praktekkan dalam perbuatan nyata. Artinya saudara-saudara, kita sebagai umat Islam harus dikatakan beriman secara sempurna jika kita telah melaksanakan ketiga poin di atas, yaitu meyakini di hati, mengucapkan di lisan atau dengan ucapan, dan melaksanakan dengan perbuatan. Tasdiqu bil qalbi, membenarkan dengan hati. Seorang muslim harus membenarkan rukun iman dengan perangkat hati. Iqrar bil lisani, mengucapkan dengan lisan. Dan yang terakhir adalah amal bil arkan, mengamalkan dengan perbuatan. Ketiga poin di atas itu harus kita wujudkan dalam diri kita masing-masing. Saudara-saudaraku sekalian, dimanapun engkau berada, tidaklah pas kalau seorang yang beriman akan tetapi masih melaksanakan perbuatan yang dicela Allah dan Rasulnya. Ketiga poin tersebut harus berjalan seiringan satu sama lain. Seseorang yang di dalam hatinya ada iman, pasti segala tindaknya akan dilakukan dengan pertimbangan iman. Ketakwaan dan ketaatan merupakan ciri-ciri orang yang beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul menghukum, mengadili di antara mereka, ia ucapkan kami mendengar dan kami patuh. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.
Quran Surat An-Nur ayat 51. Hadirin saudaraku, dimanapun engkau berada yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran disebutkan banyak sekali ayat-ayat perihal ciri-ciri maupun sikap orang-orang yang sempurna dalam beriman. Surat Al-Anfal ayat 2 sampai 4 misalnya menyebutkan tentang gambaran orang-orang yang beriman. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah bergemetar hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambah iman mereka. Karenanya dan hanya kepada Tuhannya lah mereka bertawakal, yaitu orang-orang yang mendirikan salat dan yang menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Itulah orang-orang yang beriman. Dengan sebenar-benarnya mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki atau nikmat yang mulia. Saudaraku rahimakumullah, dimanapun engkau berada, begitulah aspek-aspek tentang iman yang mencakup percaya di dalam hati, berikrar dengan lisan, dan mengamalkan dengan tindakan nyata. Walaupun terlihat sangat berat, tetapi dibalik itu semua Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyediakan pahala nikmatnya yang tiada bandingnya, yaitu surga yang kekal dan abadi. Seyogianya kita semua berusaha untuk menjadi orang-orang yang beriman dan beramal saleh untuk mendapatkan tempat yang terbaik di sisinya. Mungkin di sekitaran kita ini sekarang ini, mulai dari para pejabat dan para oknum lain yang banyak terjadi kecurangan dalam menampakkan hidup. Kita janganlah mengikuti jalan yang mereka tempuh, tetapi marilah kita semua bersama-sama mewujudkan lingkungan yang beriman, dimulai dari keluarga, masyarakat, yang akhirnya seluruh komponen negara, sehingga terwujud Indonesia sebagai baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Saudaraku rahimakumullah, dimanapun engkau berbahagia, demikianlah apa yang dapat saya sampaikan dalam motivasi kali ini. Jikalau ada tutur kata yang menyinggung pendengaran sekalian, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kita lalui bersama dalam menjalani kehidupan ini dapat memberikan kemanfaatan fi dunya wal dunya wal akhirah. Saudaraku rahimakumullah, semoga dengan uraian singkat tadi menjadikan suatu motivasi kepada kita semua agar senantiasa menjadikan diri kita lebih utuh, total dalam berislah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kenikmatan yang terbesar bukanlah kenikmatan sehat, akan tetapi kenikmatan iman dan Islam. Dan itu hampir seluruh ulama bermufakat, kenikmatan yang terbesar adalah kenikmatan iman dan Islam. Karena apa sebab? Karena hanya dengan iman Islamlah kita akan terhindar dari ajab-ajabnya Allah. Kita akan terhindar dari siksa-siksa api neraka. Hanya karena iman Islamlah yang akan bisa dan mampu mengantarkan kita kepada keridhaannya, kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jelas keterangannya bahwasannya bagi orang Islam, janganlah mati dulu sebelum kita benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu melaksanakan imtisalul awamiri wa tinabun nawahi. Saudaraku rahimakumullah, dimanapun engkau berada, mulai saat ini, mulai detik ini, mulai hari ini, yuk kita sama-sama fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.